Bab 008. Dengan ragu, ia membuka daftar kontak dan menekan nama istrinya, Alia. Panggilan tersambung. 3 detik. 5 detik. 10 detik. Tak diangkat. La mencoba lagi. Sekali lagi. Nada sambung tetap terdengar, tapi tak satu pun dijawab. Lalu, beberapa detik kemudian, muncul sebuah pesan WhatsApp masuk. Jangan pulang malam ini. Aku nggak mau lihat kamu. Biar aku tenang walau cuma 1 malam aja. Tolong jangan paksakan diri kamu untuk menjadi suami hanya karena terpojok keadaan. Aku nggak butuh itu, Ustadz. Ryan membaca perlahan. Kata demi kata terasa menamparkan. Bukan karena Alia marah itu sudah ia duga, tapi karena Alia begitu tenang dalam kekecewaannya. Tidak berteriak, tidak mengumpat. Hanya luka yang dituliskan dengan dingin. Ia mengetik balasan. Jari-jarinya gemetar, tapi pikirannya masih belum utuh. Alia, aku mau bicara baik-baik. Cuma itu. Aku pulang karena aku mau. Belum sempat ia kirimkan, 3 titik muncul tanda bahwa Alia sedang mengetik balasan. Lalu pesan itu muncul. Aku mohon jangan jadi pengecut. Kalau hati kamu bukan buat aku, ya sudah. Tapi jangan pura-pura. Itu menyakitkan. Malam ini, biarin aku sendiri. Dan kamu juga, silakan pikirkan apa yang sebenarnya kamu cari dari pernikahan ini. Ryan tak membalas. Ia meletakkan ponselnya di atas meja makan, lalu menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Malam itu terasa panjang. Ia tak tahu harus tidur di mana. Ia tak punya keberanian masuk kamar mereka. Dan ia juga tak tahu apakah esok pagi Alia akan tetap berada di rumah. Atau malah memilih pergi. Ryan akhirnya duduk bersandar di kursi panjang ruang tamu. Tatapannya kosong menembus jendela. Dan malam pun benar-benar menjadi saksi kesunyian 2 insan yang pernah berikrar, tapi kini terjebak antara tanggung jawab, luka, dan cinta yang tak searah. Pagi itu matahari baru saja naik malu-malu di balik tirai langit, namun suasana rumah Ryan dan Alia sudah terasa memanas. Aroma teh buatan Bu Rahmah menyeruak dari dapur, menyusul suara pelan Pak Hussein yang sedang berbicara dengan istrinya. Mereka berdua memilih menginap semalam, tak tega meninggalkan Alia. 54. Sendirian setelah insiden makan malam yang menyayat hati. Alia baru saja selesai membereskan kopernya. Wajahnya masih sembab, tapi sorot matanya sudah tak selembut biasanya. Ia mengenakan gamis panjang warna abu muda, jilbabnya rapi, namun matanya tak bersinar. Hati Alia sudah tak kuat untuk tetap tinggal di rumah ini, di bawah atap yang setiap malamnya terasa makin jauh dari hangatnya hubungan suami istri. Di depan pintu, ia menghela napas dan menarik koper kecilnya. Bu Rahmah yang melihat itu dari ruang tamu langsung menghampiri. Alia, kamu yakin mau pulang ke rumah, nak? Alia tersenyum tipis. Aku cuma mau tenang dulu, Bu. Tak lama, Ryan muncul dari balik pintu kamar. Rambutnya acak-acakan, mata sayunya jelas menunjukkan kalau ia tidak tidur semalaman. Melihat Alia yang sudah siap pergi, ia langsung melangkah cepat dan berdiri di depan pintu. Mau kemana? Tanyanya dengan nada yang terlalu cepat, terlalu tajam. Aku ikut pulang sama ibu dan bapak. Sementara aja. Ryan menatap tajam pada koper itu. Lalu tatapannya beralih ke wajah Alia. Jangan pergi. Mas Ryan. Aku bilang jangan pergi.
Bentaknya lebih keras, membuat Bu Rahmah tersentak dan Pak Hussein berdiri dari duduknya. Ryan menunjuk ke arah Alia dengan suara meninggi. Kamu itu istri. Kamu harusnya nurut sama suami. Bukan seenaknya pergi tanpa izin. Alia menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Hampir setengah tahun menikah, kamu bahkan gak pernah sekalipun menganggap aku istri, Mas. Kamu pikir kamu masih punya hak menyuruh aku tinggal. Suaranya pelan, tapi syarat luka. Pak Hussein melangkah ke depan, berdiri di samping Alia dengan sorot mata tajam. Ryan, cukup. Nada bicaramu barusan itu bukan nada seorang pemimpin rumah tangga yang bijak. Kami diam selama ini bukan berarti kami buta, apalagi tuli. Kamu pikir kami tidak tahu apa yang sedang menimpa pernikahan kalian? Bu Rahmah juga ikut berdiri di antara Alia dan Ryan, mencoba menenangkan situasi. Ryan, kamu anak baik. Tapi kamu bukan Tuhan buat menahan seseorang yang hatinya sudah hancur. Ryan mengatup rahangnya, menahan emosi yang terus mendidih. Ia melihat sekeliling. Lalu ia menatap Alia yang air matanya jatuh, namun tubuhnya tegak. Tidak goyah seperti malam-malam sebelumnya. Alia, jangan pernah berpikir kalau kita akan pisah. Kalau memang gak mau pisah, kenapa selama ini kamu perlakukan aku seperti makhluk asing di rumah ini? Ryan terdiam. Alia memalingkan wajahnya. Aku capek. Aku capek jadi orang yang paling disalahkan. Bahkan Najwa bisa kamu senyumi, kamu ajak teleponan, kamu perlakukan dengan sopan. Sedangkan aku. Suara kerasmu selalu buat aku takut. Aku cuma mau pulang, Ryan. Istirahat. Pak Hussein angkat bicara. Kami nggak ajak Alia pulang untuk pisah. Kami hanya ingin dia waras. Kalau suatu saat kamu sadar apa arti istri baru datang. 55. Ryan menunduk. Alia menarik kopernya. Bu Rahmah menuntunnya keluar rumah, sementara Pak Hussein hanya menatap Ryan tanpa kata, lalu menyusul istrinya. Ryan berdiri sendirian di ambang pintu, menyaksikan punggung Alia yang menjauh. Hatinya seperti dijatuhi batu besar. Suara pintu gerbang ditutup menjadi dentuman yang menyayat hati. Untuk pertama kalinya, Ryan menyadari. Kehilangan tak selalu dimulai dengan perceraian. Kadang, dimulai dengan sebuah keheningan. Yang tak mampu lagi diperbaiki oleh permintaan maaf. Ryan duduk termenung di ruang tengah. Masih mengenakan baju koko yang sempat ia kenakan kemarin, tubuhnya tampak lunglai. Matanya memerah, tapi tetap tak mampu meneteskan air mata. La sudah kembali ke rumah orang tuanya setelah Alia memilih pulang bersama kedua orang tuanya. Sepanjang malam, ia hanya duduk memandangi layar ponselnya, membaca ulang pesan dari Alia yang memintanya tak pulang malam itu, pesan pendek, tapi penuh penolakan yang dalam. Pak Asmi, yang sejak pagi mengamati gelagat anaknya, menghela napas berat. Ia meletakkan koran yang belum sempat ia baca, lalu memanggil istrinya. Umi, siap-siap. Kita ke rumah Hussein, ucapnya pendek. Bu Marwah menoleh dari dapur, menurunkan celemek. Ngapain ke sana pagi-pagi begini? Karena masalah ini sudah terlalu panjang. Kita yang menjodohkan mereka, dan sekarang pernikahan anak kita justru jadi bahan bisik-bisik di lingkungan. Tapi Ryan itu anak yang sabar, Abi, sanggah Bu Marwah cepat. Alia itu yang terlalu perasa.
Masa masalah rumah tangga diumbar di depan umum. Malu kita. Pak Azmi menatap tajam istrinya. Yang malu itu justru aku. Karena Ryan, anak kita, menikah tapi tidak menyentuh istrinya sendiri selama setahun, dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan. Karena kamu juga mengundang orang lain ke makan malam keluarga kita, dan di situ anak perempuan orang dibuka aibnya sendiri karena merasa sudah terlalu lelah menahan. Bu Marwah terdiam. Lalu perlahan melepaskan celemek dan berjalan ke kamar. Tak lama kemudian, keduanya sudah berada dalam mobil menuju rumah keluarga Hussein. Di rumah Pak Hussein, suasana pun masih dilingkupi ketegangan. Alia sejak pagi memilih mengurung diri di kamar lamanya. Bu Rahmah duduk di ruang tengah, menjahit mukena, sesekali menatap kosong ke arah jendela. Saat bel rumah berbunyi, Pak Hussein yang membukakan pintu. Ia terkejut melihat dua besannya berdiri di depan, wajah mereka tegang dan canggung sekaligus. Assalamualaikum. Pak Azmi membuka suara dengan suara yang sedikit serak. Waalaikumsalam, jawab Pak Hussein, kemudian membuka pintu lebar-lebar. Masuklah. Pak Azmi dan Bu Marwah masuk ke ruang tamu. Mereka duduk berhadapan dengan Pak Hussein dan Bu Rahmah. Tak lama, teh manis hangat pun disuguhkan oleh salah satu art yang tinggal bersama keluarga itu. Suasana hening sejenak. Hingga akhirnya Pak Azmi bicara. Hussein, Rahmah, kami datang ke sini sebagai orang tua, sebagai sahabat, dan juga sebagai orang tua yang merasa gagal karena pernikahan yang kita jodohkan justru jadi begini. Pak Hussein mengangguk kecil. Kami pun gak menyangka, Azmi. Dari luar, kami kira Ryan dan Alia bisa saling mendewasakan. 56. Pak Azmi menunduk, menatap jemarinya sendiri. Ryan memang salah. Dia menyimpan perasaan lain. Tapi dia nggak jahat, Hus. Hanya bingung, tersesat dalam kesempurnaan citra Ustadz dan beban yang dibentuk sekeliling. Bu Rahmah menarik napas. Kami nggak bilang Ryan jahat. Tapi dia terlalu dingin pada anak kami. Kami tahunya belakangan. Setelah anak kami menangis sendirian malam-malam karena merasa nggak dicintai. Seketika itu, Bu Marwah angkat bicara. Rahmah. Kita sebagai perempuan harus lebih banyak bersabar. Rumah tangga itu ladang pahala, dan kadang kalau kita terlalu sensitif, kita bisa gagal memahami suami. Ryan itu anak yang banyak diam, dia bukan tipe lelaki romantis. Pak Hussein langsung menimpali, nada suaranya kini mulai meninggi. Umi Marwah, mohon maaf. Tapi sabar itu bukan berarti diam terus disakiti. Kalau sabar itu berarti menunggu setengah tahun tanpa disentuh sebagai istri, apa itu adil bagi anak saya? Pak Azmi meletakkan tangan di lutut istrinya, memberi isyarat untuk diam sejenak. Kami nggak membela Ryan. Tapi saya hanya ingin meminta maaf sebagai ayah. Maaf karena kami nggak tahu bahwa pernikahan mereka sudah retak sejak lama. Kami salah telah menekan Alia untuk segera punya cucu, tanpa tahu bahwa anak saya sendiri bahkan nggak menyentuhnya. Bu Rahmah menatap Pak Azmi dengan air mata yang mulai menggenang. Terima kasih, Azmi. Ucapanmu berarti besar bagi kami. Tapi, izinkan Alia untuk sendiri dulu, dia butuh tenang. Pak Azmi mengangguk pelan. Saya paham. Tapi kalau boleh, saya mohon, jangan langsung bawa ke arah perceraian, biarkan waktu yang bicara. Bu Marwah menambahkan lirih, meskipun masih dengan nada menggantung,
Alia juga harus introspeksi. Jangan semua kesalahan diarahkan ke Ryan, kami orang tua juga ingin rumah tangga anak-anak kami utuh. Bukan saling menjatuhkan. Bu Rahmah membalas dingin. Kami ajari Alia jadi istri yang sabar, marwah. Tapi kami juga ajarkan dia bahwa wanita berharga. Kalau anakmu mencintai wanita lain, lalu membiarkan Alia sendiri di rumah. Itu bukan masalah kesabaran, itu luka. Hening kembali menyelimuti ruangan M. Kali ini tidak ada yang sanggup berkata lebih. Semua mata saling menunduk. Alia, yang sejak tadi berdiri di tangga atas, mendengarkan semuanya dalam diam. Air matanya mengalir, namun ia segera kembali ke kamar. Ia tidak ingin satu tetes air mata pun jatuh karena kasihan. Ia ingin bangkit karena harga dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa pantas membela diri. Sudah 1 minggu berlalu sejak makan malam keluarga itu pecah menjadi ajang terbukanya luka lama. Rumah keluarga Hussein dan Rahmah kembali ke ritme harian yang damai, namun, kali ini dengan satu perubahan besar. Alia tidak lagi murung seperti sebelumnya. Ia lebih banyak duduk di ruang tengah, membantu ibunya memasak, membaca buku-buku lama miliknya, dan kembali menulis jurnal kecil yang dulu sempat ia tinggalkan sejak menikah. Pagi itu, Alia duduk di meja makan dengan sebuah map merah muda berisi dokumen. Bu Rahmah meletakkan secangkir teh manis hangat di depannya, lalu duduk berhadapan dengan putrinya. Bapak ke masjid dulu, ya, ujar Pak Hussein sebelum berangkat. Alia dan Bu Rahmah mengangguk. Setelah keheningan beberapa detik, Alia mengangkat wajahnya. Bu. 57. Alia mau bicara. Bu Rahmah menatap lekat-lekat. Apa, nak? Alia mengatur napas. Alia ingin lanjut S2. Mata ibunya membulat pelan. Alhamdulillah. Jadi kamu sudah mantap. Alia mengangguk. Iya, Bu. Alia pikir ini saat yang tepat. Daripada terus larut dalam masalah rumah tangga yang belum jelas arahnya, lebih baik Alia fokus sama diri sendiri dulu. Bu Rahmah menggenggam tangan putrinya. Ibu dukung. Ibu dan bapak cuma mau kamu bahagia. Kalau lanjut sekolah bisa membuat kamu berdiri lebih kuat, lakukan. Alia tersenyum. Kali ini senyum yang bukan dibuat-buat. Makasih, Bu. Untuk sekarang. Alia masih mau tetap tinggal di sini dulu ya. Belum siap kalau harus kembali ke rumah itu. Nggak usah dipikirin, rumah ini rumah kamu juga. Hari itu juga Alia mengurus kembali administrasi S2-nya yang dulu sempat tertunda. Ia kembali ke kampus, membawa berkas-berkas, mengisi formulir, dan menghadap dosen pembimbing lamanya. Beberapa staf kampus masih mengenalnya, dan menyambutnya hangat. Setelah menyelesaikan proses pendaftaran ulang, Alia duduk di taman kampus menunggu antrian untuk sesi wawancara pembaruan data. Ia menikmati angin siang dan suasana kampus yang menyegarkan. Namun tak lama kemudian, langkah seseorang menghampirinya. Assalamualaikum. Alia. Alia menoleh. Suara berat dan familiar itu membuatnya sedikit terkejut. Waalaikumsalam. Mas Fahri. Fahri, pria dewasa awal 30-an dengan penampilan bersih dan wibawa khas pengusaha, berdiri dengan senyum ramah. Ia masih tampak sebagaimana dulu, meskipun sekarang penampilannya lebih mapan, dasi rapi, jam tangan mahal, dan aura tenang penuh kontrol. Masya Allah.
Aku kira aku salah lihat tadi. Kita ketemu lagi. Alia ternyata beneran balik ke kampus, ujar Fahri. Alia berdiri dan membalas senyum itu. Aku juga nggak ngangka ketemu Mas Fahri di sini. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Aku sekarang lebih sering mampir ke kampus karena ikut bantu donasi untuk program S2 dan S3. Barusan dari rektorat. Oh begitu. Jadi Mas Fahri termasuk donatur utama ya? Fahri terkekeh ringan. Alhamdulillah, bisa bantu sedikit untuk pendidikan generasi muda. Masih seperti dulu ya, Mas. Rendah hati. Dan Alia. Juga masih seperti dulu, elegan dan teduh. Alia tersenyum kaku, tidak ingin menyambung terlalu jauh pujian itu. Fahri kemudian duduk di bangku taman yang sama. Kalau boleh tahu, Alia. Ini sedang lanjut studi ya? Tanyanya ramah. Alia mengangguk. Iya. Dulu sempat tertunda karena... Ya, banyak hal. Tapi sekarang aku putuskan untuk melanjutkan. Bagus itu. Aku senang dengar kamu kembali bangkit. Dulu kamu termasuk mahasiswa favorit para dosen. Alia menatap lurus ke depan. Mungkin karena aku terlalu sibuk menyenangkan orang lain, sampai lupa. 58. Menyenangkan diri sendiri. Fahri diam sesaat. Kalimat itu terasa menyimpan makna lebih dalam. Kalau butuh bantuan soal administrasi atau beasiswa, jangan ragu ya. Aku bisa bantu. Anggap aja ini bentuk support dari alumni, ujar Fahri dengan tulus. Alia menatap Fahri, kali ini lebih lama. Ia bisa melihat ketulusan di mata pria itu. Tidak ada kesan menggurui atau mendekati dengan niat tersembunyi. Fahri seperti versi dewasa yang menenangkan. Terima kasih, Mas. Tapi aku mau coba dulu dengan usaha sendiri. Kalau buntu, baru aku hubungi ya. Baik. Tapi nomor aku masih ada kan? Kebetulan aku udah beberapa kali ganti nomor, Mas. Ya sudah, mau dicatat ulang. Alia mengangguk. Mereka berdua tertawa kecil, mencairkan suasana. Sebelum berpisah, Fahri sempat berkata, senang lihat kamu kembali seperti dulu, Alia. Jangan pernah ragu buat memilih yang terbaik untuk hidup kamu. Alia hanya membalas dengan senyum tipis. Tapi hatinya terasa ringan. Hari itu, ia pulang ke rumah orang tuanya dengan langkah lebih mantap. Meski rumah tangganya belum jelas arah, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia tahu kemana dirinya ingin melangkah. 59. Hujan mengguyur kota sejak sore. Langit yang biasanya terang kini digelayuti mendung kelabu yang seolah mencerminkan isi hati Ryan. Sudah seminggu lebih Alia tinggal di rumah orang tuanya, dan selama itu pula rumah yang mereka tinggali bersama terasa sunyi, dingin, dan nyaris hampa. Ryan, yang biasanya pulang larut dan langsung tidur tanpa banyak bicara, kini sering berdiri lama di depan jendela kamar. Menatap kosong keluar, ke arah hujan, ke arah kenangan. Ada bagian dalam dirinya yang merasa aneh. Kosong. Sesuatu yang biasa ada, kini tak terasa. Alia. Wanita itu memang jarang bersuara, tidak cerewet seperti ibu-ibu muda lain, tidak menuntut macam-macam, bahkan terlalu sabar menurut ukuran siapapun. Tapi ternyata ketidakhadirannya justru meninggalkan ruang sunyi yang menggigit.
Ryan menghela napas, lalu mengambil jaket. Malam itu, ia memutuskan sesuatu, ia ingin menjemput Alia. Mungkin bukan karena cinta. Mungkin karena kewajiban. Atau mungkin, karena ada bagian dalam dirinya yang tidak bisa menerima jika wanita itu perlahan menjauh terlalu jauh. Hujan masih rintik saat Ryan tiba di rumah mertuanya. Ia menekan bel. Beberapa menit kemudian, pintu dibuka oleh Pak Hussein. Ryan menunduk hormat. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam," jawab Pak Hussein, dengan suara yang datar tapi sopan. "Saya mohon izin untuk menjemput Alia, Pak," kata Ryan pelan. "Saya mau bicara sama Alia. Dan bawa dia kembali." Pak Hussein tak langsung menjawab. Ia menatap menantunya dengan sorot mata yang tajam namun bijak. "Tunggu sebentar." Beberapa menit kemudian, Alia muncul di ambang pintu. La mengenakan gamis berwarna abu dan kerudung yang senada. Raut wajahnya tenang, namun jelas tidak menyembunyikan keterkejutan melihat Ryan malam itu. "Ada apa datang malam-malam?" tanyanya lirih. "Aku mau kamu pulang," kata Ryan langsung. "Aku merasa rumah jadi kosong tanpa kamu." Alia terdiam, menatap Ryan beberapa detik sebelum menjawab. "Rumah itu memang selalu kosong, bahkan saat aku ada di dalamnya." Ryan terdiam. Jawaban itu menusuk tepat ke jantungnya. Ia mencoba menahan emosi, lalu berkata, "Aku tahu aku belum bisa jadi suami yang baik. Tapi kita bisa memperbaiki semuanya. Ayo pulang." Namun Alia menatapnya lurus. "Apa karena kamu cinta, Ryan? Atau hanya karena kamu tidak nyaman rumahmu kosong?" Ryan menggertakkan gigi, kesal dengan pertanyaan itu. "Kenapa kamu harus selalu membawanya ke soal cinta? Kita ini suami istri, Alia. Kamu punya kewajiban." "Kewajiban? Mas Ryan. Aku ini bukan pembantu. Bukan robot. Bukan penurut tanpa hak bicara," ucap Alia dengan suara pelan namun tegas. "Kamu bahkan tidak tahu aku sedang melanjutkan studi S2. Ryan terperanjat. "Apa? 60. Aku udah daftar ulang. Sudah proses wawancara. Dan insya Allah mulai minggu depan aku kembali kuliah." Wajah Ryan langsung berubah. Campuran marah dan kecewa terpancar begitu nyata. "Kamu nggak beritahu aku. Kamu mengambil keputusan sepenting itu tanpa izin dari aku. Kamu istri, Alia. Di mana rasa hormatmu?" Alia menegakkan bahunya. "Hormatku? Bukannya kamu sendiri yang selama ini nggak pernah memperlakukan aku layaknya istri. Kamu bahkan belum pernah menyentuh aku, Mas. Tapi sekarang kamu tiba-tiba ingin aku pulang dan nurut." Pak Hussein yang mendengar dari balik pintu langsung keluar. "Cukup, Ryan." Ryan menoleh. "Alia bukan perempuan yang akan kamu tarik ulur semaumu. Dia punya akal, hati, dan kehendak. Kalau kamu ingin menjemputnya, datanglah sebagai suami yang tahu arah. Bukan hanya karena merasa sepi di rumah." Ryan terdiam, rahangnya mengeras. "Aku kecewa, Alia," ucap Ryan lirih. "Aku kira kamu wanita lembut, taat, dan sabar. Tapi rupanya, kamu bisa juga melawan." Alia tersenyum miris. "Aku masih lembut, Mas. Tapi bukan berarti aku akan terus diam saat diinjak." Tanpa berkata apa-apa lagi,
Ryan berbalik dan meninggalkan rumah itu. Hujan turun semakin deras. Di dalam mobil, ia menggebrak setir dan menunduk frustasi. Dia tidak mencintai Alia. Tapi mengapa dadanya terasa sesak saat wanita itu menolaknya pulang? Dalam kurun waktu seminggu, nama Alia mulai ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Kota kecil mereka tak pernah kehabisan bahan gosip, apalagi jika menyangkut kehidupan rumah tangga ustaz muda sekali Ryan. Mulanya hanya bisik-bisik ringan di sudut masjid atau serambi pengajian ibu-ibu. Namun lama-kelamaan, gumaman itu berubah menjadi omongan terang-terangan. Terutama di kalangan jamaah wanita, tempat biasa Alia menghadiri kajian.